Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Prediksi Daya Output AC Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau disebut PLTS menggunakan algoritma Random Forest. Perkenalkan, nama saya Christian Davia Devon Siombing. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Muzaki. Perkenalkan, saya Rasid Nurul Hidayat. Perkenalkan, nama saya Trideo Pramana. Baik, di sini selanjutnya ada latar belakang. Yang dimana pertama itu ada pentingnya transisi ke PLTS, di mana perubahan iklim dan menipisnya bahan bakar fosil mendorong peralihan ke energi terbarukan dengan pembangkit listrik tenaga surya sebagai salah satu solusi energi bersih utama yang sangat berkembang. Yang kedua, ada tantangan fluktuasi cuaca, yang dimana integrasi PLTS ke jaringan listrik menghadapi kendala besar karena output dayanya bersifat tidak stabil atau intermittent dan sangat tergantung pada perubahan cuaca seperti suhu dan radiasi matahari. Kemudian ada dampak negatif pada jaringan, di mana ketidakpastian produksi listrik dari PLTS ini berisiko memicu ketidakstabilan tegangan, inefisiensi pembagian beban, hingga kegagalan pasokan listrik. Terakhir ada solusi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan prediksi daya keluaran AC power jangka pendek yang sangat akurat. Prediksi yang presisi ini sangat krusial bagi operator untuk mengoptimalkan distribusi listrik, meminimalkan biaya, dan mencegah terjadinya pemadaman. Lanjut. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya ini bagaimana tingkat akurasi dan kinerja algoritma regresi linear dan random forest regresor dalam melakukan prediksi forecasting jangka pendek terhadap daya output AC pada pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, bagaimana kontribusi dan pengaruh dari rekayasa fitur komponen waktu terhadap minimalisasi tingkat kesalahan atau error hasil prediksi daya output AC pada kedua model tersebut. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas model ensemble random forest regressor dalam mereduksi nilai error seperti MIP dan RMSE. Prediksi daya output AC jika dibandingkan dengan baseline regresi linear. Kemudian di sini ada landasan teori yang pertama itu ada linear regression adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat bagaimana satu atau beberapa variabel memengaruhi variabel lainnya melalui hubungan garis lurus. Dalam analisis ini, terdapat variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas atau independen, dan variabel yang dipengaruhi atau disebut dengan variabel terikat atau dependent. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi atau meramal nilai variabel terikat di masa depan berdasarkan perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kemudian yang kedua ada random forest, yang dimana adalah algoritma pembelajaran mesin, machine learning, yang menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan, decision trees, untuk membuat satu prediksi yang lebih akurat dan stabil. Algoritma ini bisa digunakan untuk menyelesaikan dua jenis masalah utama, yaitu klasifikasi untuk pengelompokan data, seperti menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan, dan regresi untuk memprediksi angka, seperti perkiraan harga rumah. Kemudian di sini ada alur penelitian, di mana alur penelitian ini dirancang secara terstruktur melalui pipa data, yang dimulai dengan tahap data injection untuk membuat data mentah generasi daya dan cuaca dari PLTS Plan 1, dilanjutkan dengan data preparation berupa sinkronasi stempel waktu dan penggabungan kedua dataset melalui operasi inner join. Pada tahap data cleansing, dilakukan simulasi kehilangan data sebesar 15% yang dipulihkan secara cerdas menggunakan metode grouped imputation berbasis jam harian guna mempertahankan integritas
pola diurnal surya. Setelah dihubungkan, statistik dipetakan pada tahap EDA atau exploratory data analysis. Dilakukan fitur engineering dengan mengekstrak fitur komponen waktu atau hold. Sebelum dataset dibagi menjadi 80%, data dilatih dan 20% data diuji. Alur kerja ini diakhiri dengan tahap model selection untuk mengoperasikan performa model linear regresi selaku baseline dan random forest regressor selaku model optimis yang kemudian diuji secara ketat pada phase evaluation menggunakan metrik standar industri MIE, MSE, RMSE, MEP, dan RPDP hingga menghasilkan model prediksi yang siap diimplementasikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada dataset. Di sini ada gambaran data, yaitu penelitian ini menggunakan dua sumber data utama yang berasal dari perangkat IoT atau PLTS, yaitu data historis produksi listrik dari inverter dan data kondisi cuaca dari stasiun sensor, karena data dicatat otomatis setiap 15 menit sekali. Dataset ini memiliki kerapatan dan volume yang besar, sangat ideal untuk melatih model regresi nonlinear. Selanjutnya ada data per-processing and cleansing. Yang pertama, penyelarasan format waktu data time parsing pada kedua dataset menggunakan fungsi pd.toDateTime. Hal ini sangat penting untuk memastikan sistem mengenali urutan kronologis data dengan benar. Mengingat format pencatatan waktu pada data pembangkitan dan sensor cuaca awalnya berbeda. Kedua, ada penyelarasan format waktu datetime parsing pada kedua dataset menggunakan fungsi pd.toDateTime. Hal ini sangat penting untuk memastikan sistem mengenali urutan kronologis data dengan benar. Mengingat format pencatatan waktu pada data pembangkitan dan awalnya sensor cuaca awalnya berbeda. Yang ketiga, pembersihan data cerdas, smart interpolation, alih-alih mengisi data kosong dengan nilai rata-rata global yang dapat merusak akurasi. Anda menggunakan metode group interpolation yang mengisi nilai kosong berdasarkan median dari kelompok jam yang bersesuaian. Keempat, rekayasa fitur temporal, future engineering, dengan mengekstrak kolom hour dari timestamp informasi numerik jam 0 sampai 23. Ini diberikan sebagai fitur eksplisit kepada model yang berfungsi sebagai panduan penting bagi algoritma random forest untuk mengenali pola operasional harian yang sangat berpengaruh terhadap produksi daya listrik. Selanjutnya, exploratory data analysis. Melakukan analisis korelasi linear menggunakan matriks korelasi Pearson untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap variabel independen atau fitur cuaca dan waktu berinteraksi dengan variabel target, yaitu dapat output AC, yaitu AC power. Menggunakan fungsi df_cleaned.core untuk menghitung keterkaitan linear di seluruh dataset yang kemudian divisualisasikan melalui heat map agar pola hubungan antar variabel dapat terbaca secara intuitif dari hasil analisis ini. Didapatkan matriks korelasi, dan ini gambarannya. Selanjutnya ada future engineering. Future engineering pada kode bertujuan untuk mentransformasi data mentah menjadi variabel yang memiliki nilai prediktif lebih kuat bagi model. Proses utamanya adalah ekstraksi fitur temporal, di mana kami mengambil nilai angka jam 0 sampai 23 dari kolom timestamp data time dan menyimpannya ke dalam fitur baru bernama hour. Langkah ini dilakukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses format tanggal atau waktu secara langsung. Dengan mengubah waktu menjadi variabel numerik hour, model dapat mempelajari pola diurnal atau siklus harian PLTS seperti tren kenaikan produksi daya pada pagi hari, puncak produksi pada siang hari, dan penurunan hingga nol pada malam hari,
Fitur ini kemudian digabungkan dengan variabel meteorologi lainnya, yaitu ambient underscore temperature, modul underscore temperature, dan irradiation untuk membentuk matriks fitur X yang komprehensif sebagai dasar prediksi daya AC power. Oke, di sini lanjut ada trend test split. Tahapan trend test split dilakukan untuk membagi dataset menjadi dua bagian yang memiliki fungsi berbeda menggunakan fungsi trend underscore test underscore split dengan proporsi 80:20. Proses ini sangat vital dalam metodologi ilmiah untuk menghindari terjadinya overfitting, yaitu kondisi di mana model hanya menghafal data tanpa mampu melakukan prediksi pada data baru. Sebesar 80% dari dataset sebanyak 55.019 baris digunakan sebagai materi utama bagi algoritma linear regression dan random forest untuk belajar mengenali relasi antara fitur cuaca dan output daya. Sebesar 20% sisanya sebanyak 13.755 baris disisihkan dan disembunyikan dari model selama fase latihan. Data ini baru akan digunakan di akhir untuk melakukan simulasi prediksi, sehingga kami dapat mengevaluasi seberapa akurat performa model saat dihadapkan pada data yang belum pernah dipelajari sebelumnya, seperti pada gambar di sebelah kanan. Sini ada modeling machine learning. Sebagai langkah awal, kami menggunakan algoritma regresi linear sebagai tolak ukur benchmark. Secara teoritis, model ini memodelkan hubungan antara variabel independen, fitur cuaca dan waktu, dengan variabel dependen, fc underscore power, melakukan estimasi persamaan garis lurus. Dalam konteks PLTS, model ini mengasumsi bahwa setiap kenaikan 1 unit pada fitur seperti irradiasi akan menghasilkan kenaikan yang proporsional pada daya output. Namun, karena sistem energi surya memiliki perilaku yang berubah-ubah secara drastis, terutama pada masa transisi pagi dan sore hari, model ini seringkali gagal menangkap pola kurva produksi yang tidak lurus. Hasil prediksi model ini berfungsi sebagai lantai performa yang harus dilampaui oleh model yang lebih kompleks. Untuk mengatasi keterbatasan model linear, kami mengimplementasikan random forest regressor. Algoritma ini merupakan teknik ensemble learning berbasis bagging, bootstrap aggregating, yang membangun sekumpulan besar pohon keputusan secara independen, yang dimana meliputi ensemble strategi membangun 100 pohon keputusan yang melakukan rata-rata prediksi untuk meningkatkan stabilitas dan mereduksi noise. Kedua, hiperparameter tuning membatasi kedalaman pohon untuk menyeimbangkan kemampuan belajar model sekaligus mencegah overfitting. Ketiga, ada komputasi paralel mengaktifkan seluruh core prosesor untuk mempercepat pelatihan model pada dataset berskala besar. Lanjut. Ini untuk visualisasinya, linear regressor aktual melawan prediksi. Yang sebelahnya, random forest aktual melawan prediksi. Ini kan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada visualisasi dari grafik setelah perbaikan yang dimana akan menampilkan sampel 100 data perbandingan antara data aktual dan prediksi. Selanjutnya, di sini ada evaluasi hasil. Hasil eksperimen menunjukkan random forest regressor jauh lebih unggul dibandingkan regresi linear. Yang pertama dikarenakan akurasi tinggi.
Random Forest berhasil memangkas tingkat kesalahan atau MAPE secara drastis dari 31,21% menjadi 15,76%, yang dimana membuktikan bahwa kemampuannya beradaptasi terhadap fluktuasi daya surya yang kompleks. Yang kedua ada kekuatan prediksi. Skor R kuadrat sebesar 0,97 membuktikan bahwa model mampu menjelaskan 97% pola produksi daya PLTS, yang dimana melampaui regresi linear yaitu 0,95 yang gagal menangkap pola fisis penting. Yang ketiga ada ketahanan terhadap error ekstrim. Nilai RMSE yang lebih rendah yaitu 67,58 melawan 7978 menunjukkan Random Forest lebih stabil dan mampu meminimalkan kesalahan prediksi besar, yang sangat krusial untuk menjaga keandalan operasional saat terjadi perubahan cuaca mendadak. Secara keseluruhan, integrasi fitur temporal dalam algoritma Random Forest menghasilkan prediksi yang tidak hanya lebih akurat secara statistik, tetapi juga lebih logis dibandingkan model linear konvensional. Next. Di sini ada grafik distribusi harian. Di sini ada grafik dari rata-rata produksi daya AC per jamnya. Dapat dilihat dari jam 0 sampai jam kelima terlihat bahwa rata-rata daya output AC power-nya bernilai 0. Hal ini dikarenakan tidak adanya cahaya matahari pada jam tersebut. Daya output, baik di sini ada tabel perbandingan hasil. Di sini membandingkan hasil dari data aktual, linear regression, dan random forest. Next. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode random forest regression memberikan performa yang lebih baik dibandingkan linear regression dalam memprediksi daya keluaran AC pada pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang mencapai sekitar 0,97, sehingga model mampu menjelaskan sebagian besar variasi data daya keluaran. Selain itu, nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang lebih rendah menunjukkan bahwa Random Forest menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan lebih stabil terhadap perubahan kondisi cuaca. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang lebih atau yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.